Engkau yang layak satu-satunya terima pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah kami tak pernah lelah, Allah kami tak pernah tertidur, Allah kami tak pernah capek, Allah kami tak pernah lesu. Dan Allah yang tak pernah lelah, capek dan lesu, Allah itu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Karenanya kami mau tekun datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu bagian yang terindah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Sebelum saya ke sana, itu adalah rahasia ibadah kita, berarti yang menjadi core dari ibadah kita. Kalau ditanya mengapa kita beribadah kepada Allah, alasannya adalah 1 Timotius 3 ayat 16. Tapi sebelum ke sana, kita buka dulu Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi baik marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata hari Tuhan yang mendekat itu eskatologis, tapi ketika bicara akhir zaman itu ada dua. Akhir zaman kosmis, akhir zaman universal. Itu nanti ketika Tuhan datang kembali atau ketika Tuhan datang kedua kali. Tapi akhir zaman personal atau individual kita adalah ketika kita mati. Ketika kita mati itu adalah akhir zaman personal individual kita. Maka ayat tadi berkata, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang Paulus bicara di sini secara eskatologis dalam konsep yang universal. Tetapi ini juga bisa dilihat dalam konsep personal. Nah, dalam konsep yang personal kita tidak tahu kan kapan kita akan dipanggil pulang kan? Tidak akan tahu. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil pulang. Bisa saja setelah ibadah ini, bisa saja besok, bisa saja minggu depan, bulan depan, tahun depan. Who knows? Nobody knows. Only God knows. Nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu selain Allah. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya kita dipanggil pulang. Nah, pernyataan tadi semakin giat melakukannya itu berarti sebetulnya sebagai orang percaya yang kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang, makin kesana makin giat, makin kesana makin giat beribadah, bukan malah bermalas-malasan, bukan malah bermalas-malasan dengan alasan apapun, walaupun tentunya ada alasan yang masuk akal, alasan sakit. Itu masuk akal, alasan misalnya ada hal-hal penting dalam keluarga itu masuk akal. Kalau harus bekerja itu masuk akal. Tetapi kalau di luar alasan-alasan yang masuk akal kita ciptakan alasan-alasan itu sebetulnya sama saja kita malas. Nah, firman Tuhan katakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi pagi jam 9 saya mimpin ibadah di Polk Kopassus. Di Polk Immanuel Kopassus di Cijantung, di komplek Kopassus, dan salah satu yang jabatannya tertinggi saat itu sedang mengajukan, kalau saya tidak salah, entah komandan Kopassus, komandan Pas Pampres
atau wakil komandan pas pampres. Kalau dia terpilih gitu ya, diangkat, maka dia naik dari kolonel jadi brigjen, kira-kira begitu. Beberapa kali saya ke sana, saya bertemu dengan beliau dan ada beberapa lagi pejabat-pejabat di Kopassus yang Kristen-Kristen. Kemudian saya juga bertemu kalau tadi dengan ibu dari Opung Lintong Panjaitan, Jenderal Lintong Panjaitan. Dan beliau sakit saat ini dan tadi diminta didoakan. Dan kalau beliau tidak sakit, beliau datang bahkan lebih awal dari ibadah dimulai. Lintong Panjaitan, itu masih seniornya Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut itu angkat tangan kepada Pak Lintong. Dan semua yang datang di gereja itu selalu angkat tangan kepada Pak Lintong. Bisa dikatakan mungkin di militer dialah yang senior yang masih hidup begitu ya. 80 lebih, 80 berapa ya, 6 atau berapa gitu. Istrinya masih sehat, tadi salaman pelukan dengan saya juga. Dan kalau saya diundang khotbah di situ saya senang sekali karena saya bisa khotbahin tentara-tentara gitu. Saya bisa khotbahin yang cepak-cepak. Tadi juga ada yang baru lulus jadi tentara, ada yang masih sekolah dan seterusnya. Nah yang saya mau bagi adalah gini, ibadah jam 9. Saya wajib 8:30 kurang sudah sampai. Karena ada persiapan di konsistori. Ada liturgi yang dibuat, saya harus membaca semua, saya harus tahu bagian saya semua dan seterusnya. Karena tiap gereja Protestan, tiap sinode beda-beda liturginya. Itu selalu ada ritual, datang dari ujung, bawa Alkitab dipegang begini. Gitu. Dan itu sebetulnya penghargaan terhadap Alkitab gitu ya. Alkitab disanjung tinggi, itu penghargaan terhadap Alkitab. Nah ketika sampai di depan dari penatua serahin kepada saya, serah terima begitu. Nah itu terbiasa sudah kalau saya khotbah di gereja-gereja Protestan. Nah hanya kadang-kadang beda gereja, beda tradisi. Ada yang kalau serahkan Alkitab itu salaman dengan penatua. Ada yang nggak pakai salaman. Nah kadang-kadang saya lupa pada waktu saya salaman, saya nggak salaman. Pada waktunya nggak salaman, saya malah kasih tangan salaman gitu. Nah biasanya nanti di konsistori setelah ibadah, penatua akan menegur, Pak Pendeta tadi salah. Begitu hebat ya pendeta ditegur kan. Nah begitu. Nah saya harus datang jam 8:30 kurang. Tadi saya tiba di gereja itu jam 8:22. 8:22 saya masuk konsistori, ngobrol, terus kami persiapan, ngecek liturgi semua, bagian saya segala macam, kapan naik, berdiri, segala macam begitu. Dan liturginya luar biasa diatur dengan baik. Buat saya liturgi serumit apapun gak masalah, yang paling penting dipersiapkan dengan baik. Mau serumit, sederhana apapun gak masalah, yang penting dipersiapkan dengan baik. Bukan asal-asalan begitu. Bukan baru datang di gereja mikir nyanyinya apa ya terus bikin. Itu gak baik. Dan Alkitab bilang persembahan yang tidak sungguh baunya kejijikan. Jadi jangan asal-asalan yang melayani. Yang sedang kuliah teologi, yang baru lulus kuliah teologi, jangan asal-asalan. Engkau mendatangkan murka Tuhan. Mengapa? Persembahan yang tidak sungguh baunya kejijikan. Camkan loh ini baik-baik. Camkan baik-baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang mengagumkan saya adalah ada pengumuman. Ada pengumuman. Saya bukan mau ngeledek, bukan mau membangkitkan, makasih. Bukan untuk membangkitkan rasa sebel ibu bapak, bukannya, tetapi ini sekedar pembelajaran yang kita perlu pelajari. Ada pengumuman, jemaat datang 15 menit sebelum ibadah. Dan waktu saya duduk di situ, wah saya kagum sekali, itu udah kali ke-7 ke-8 saya khotbah di situ dan selalu seperti itu. Jemaat datang 15 menit sebelum ibadah. Dan tradisi mereka adalah bahkan kolekte pun dipersiapkan dari rumah gitu. Dan sebetulnya ibu bapak nanti kalau kita persembahan kolekte adalah baik duit itu nggak dikepel-kepel begini, begitu ya. Ini dipersembahkan bukan buat supir atau buat tukang parkir Indomaret noceng itu 2.000, bukan. Ini dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak penting rupiahnya berapa. Cuma ada 1.000 silakan. Nggak punya pun nggak memberikan juga silakan, nggak ada masalah. Engkau tidak dinilai dari berapa rupiah yang kau persembahkan, tapi engkau dinilai Tuhan dari apakah engkau mempersembahkannya sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Maka kalau Bapak tidak ada halangan, datanglah lebih awal. Tapi kalau ada halangan dan datang juga, saya acungi jempol. Jadi kalau terlambat karena memang sebelumnya ada pekerjaan, berarti kemudian cepat-cepat datang ke gereja, saya acungi jempol. Tapi kalau capek nanti dulu, masih pegel-pegel. Kalau kayak begitu terus terlambat, itu besok-besok saya suruh push up di sini. Kita ngikutin yang Kopassus militeristik, ini kan ada Franz polisi ya, nanti dia yang jadi komandan. Siapa yang telat? Franz
kasih push up. Misalnya begitu ya. Nah, yang tadi itu bercanda. Yang ketiga, yang luar biasa. Ibadah hari Minggu, mereka gladi resik ibadah hari Jumat. Bukan gladi resik, ibadah liturgi dari awal sampai akhir dicek urutan-urutannya. Setahu saya gereja Protestan yang lain mungkin hanya sermon, tapi mereka itu liturginya dari awal sampai akhir. Dalam hati dasar militer. Tapi ternyata memang itu bagus loh. Artinya ketika saya ada di situ, saya melihat itu, saya katakan, oh ini penting sekali ditiru. Hal yang baik kita mesti tiru. Dan itu baik sekali, 3 hal baik tadi saya temukan di situ. Dan Ibu Bapak yang terkasih, karenanya kembali ke Ibrani 10 ayat 25 tadi, saya tidak akan mewajibkan hal-hal seperti itu. Saya lebih menghimbau Ibu Bapak untuk mari, kalau memang tidak ada halangan, 3 tadi menjadi saran yang menarik untuk kita lakukan. Dan mengingat kita nggak tahu kapan kita mati, makin ke sana harus semakin giat kita lakukan. Jangan bermalas-malasan. Saya ingat waktu saya baru bertobat tahun 91, 1 hari Minggu, cuma 1 hari Minggu. Saya bisa 4 kali ibadah, bukan pelayanan, ibadah. Gila ya. 3 kali di GBI, 1 kali menghargai orang tua saya ke HKBP sore jam 5. Nah dari pagi ke siang itu saya bisa 3 kali ibadah di GBI saya waktu itu. Kemudian ke HKBP 4 kali, menghargai orang tua. Karena saya mengasihi orang tua dan saya harus menghormati orang tua. Maka kemudian saya bisa 4 kali dalam 1 hari Minggu itu beribadah. Mengapa? Karena kecintaan saya. Begitu saya bertobat, begitu saya mengenal Tuhan, saya jadi cinta banget begitu. Pokoknya saya mesti maksimal dengan apa yang saya kerjakan. Nah karenanya Bapak yang terkasih, ini catatan pertama, semakin giat. Catatan yang kedua sebelum kita masuk kepada intinya. Yang kedua, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa ayat 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Boleh tayangkan 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7-nya, kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya waktu kita mati kita nggak bawa apa-apa ke dunia orang mati itu. Ayat 8-nya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maka dengan kata lain peribadahan kita harus disertai dengan rasa cukup. Cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan ada tambahannya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kecukupan tiap orang beda-beda, artinya cukup dengan yang sekarang pada kita masing-masing. Kalau sekarang kita punyanya motor, itu cukup, jadikan cukup bagi kita. Jangan gara-gara ngeliat orang pakai mobil Avanza, oh kayaknya enak naik mobil Avanza. Tapi begitu naik Avanza, melihat orang naik mobil yang lain, Zenix misalnya, oh kayaknya enak naik Innova. Begitu naik Innova, lihat Fortuner, oh kayaknya enak naik Fortuner. Begitu Fortuner, lihat Land Cruiser, oh kayaknya enak. Ini gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Rasa tidak cukup itu kalau diikuti, dibakar seperti kemudian api ditambahkan bensin akan makin menyala-nyala. Justru karenanya cukup itu berarti apa yang ada pada kita kini di sini. Apa yang ada pada kita kini di sini. Pak, tapi gaji saya cuma segini, pengeluaran saya segini. Ya potong pengeluaranmu. Potong pengeluaranmu. Pak, gaji saya cuma 10 juta, pengeluaran saya 15 juta. Ya udahlah, tifsani, tifu sana, tifu sini. Potong pengeluarannya. Potong pengeluarannya. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita masing-masing. Sebab kalau tidak akan pernah ada rasa cukup. Tidak pernah. Hawa nafsu itu makin diikuti, makin menuntut. Makin diikuti, makin menuntut. Makin diikuti, makin menuntut. Yang tidak akan pernah terpuaskan. Maka supaya ibadah ini berguna, datanglah ke sini dengan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Jangan menggerutu atas apa yang belum atau tidak kita miliki. Datanglah ke sini dengan rasa syukur apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Apa yang Tuhan telah berikan? Hidung,
Mau agak mancung kayak saya sedikit gitu. Atau manslem, tahu manslem? Mancung ke dalam. Misalnya mancung ke dalam, syukuri begitu. Syukuri, mau mancung, mau manslem. Paling tidak lubangnya 2 kan. Coba kalau mancung lubangnya 3 kan repot. Atau mancung lubangnya cuma 1 kan repot gitu. Syukuri apa yang ada, punya telinga bisa mendengar, punya mata bisa melihat, punya mulut bisa bicara, tangan bisa bekerja. Seberapa sering kita mensyukuri itu semua? Ada lagu Protestan ya, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Nyanyi gimana? Berkat Tuhan mari hitunglah. Itu kan. Sayangnya kalau kita sekarang kan, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Jadi gede gitu. Jadi gede badannya. Nyanyian kita sekarang begitu. Itu salah sebetulnya. Sebab engkau kan mengembang. Akhirnya yang dituntut mengembang begitu. Padahal lagu dahulu, berkat Tuhan mari hitunglah. Coba ada nggak di sini yang masih terbiasa menghitung berkat-berkat Tuhan? Harus dilakukan. Datang ke GB Logos Church harus biasakan itu. Harus biasakan ketika aku melangkah ke gereja ini, aku menghitung berkat-berkat Tuhan yang aku miliki. Aku mensyukuri jas ini. Ini jas sudah lama sekali. Tadi istri saya keluarin, istri saya bilang, ini udah lama gak kamu pakai-pakai deh. Ini saya beli entah udah 8 tahun atau 9 tahun gitu. Saya tidak terlalu menyukai jas ini, saya pakai karena hari ini perjamuan dan saya pakai clerical color, maka saya pakai begini. Saya lebih suka pakai jas, pakai batik sebetulnya. Jas saya nggak banyak dan buat saya itu udah sangat banyak untuk saya gitu. Nah kita belajar bersyukur atas apa yang kita punya. Kita bisa punya sepatu 1, punya sepatu 2 pasang, 3 pasang. Syukuri, jangan gara-gara misalnya saya cuma punya sepatu 3 pasang. Panikop misalnya punya sepatu 10 pasang. Sepatu sekarang ngetri lagi ke depan begitu. Bukan cuma rambut yang ada jambulnya gitu. Rambut kan ada jambul gitu ya. Kalau Paniko sepatunya ikut ngetril gitu kan. Kayak koboi. Misalnya, terus saya jadi, kalau orang Batak bilang jadi mandele, jadi apa? Jadi, baru Batak mandele artinya apa? Ngambek, jadi sedih hati gitu, ngambek. Kok sepatu saya cuma 2 biji, 3 biji, Paniko sepatunya 10 biji. Gak ada guna yang begitu. Paniko punya sepatu 10 biji juga sekali pakai kan cuma sepasang kan? Kan gak ada kan nih bapak yang punya. Kan nih bapak gak ada kan yang punya sepatu 10 pasang sekali pakai 10-10-nya kan gak ada kan? Kalaupun misalnya bisa orang langsung bilang Paniko lagi gini ya. Kan begitu. Nah bapak yang terkasih ini penting datang ke gereja beribadah dengan rasa syukur cukup dengan apa yang ada kini dan di sini. Syukuri semuanya. Sebab kalau berkeluh kesah tidak ada gunanya sama sekali. Justru merusak suasana hatimu, merusak moodmu, yang akhirnya merusak jalan hidupmu. Merusak jalan hidup. Nah yang ketiga, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 27. Sudah, tolong tayangkan Yakobus 1 ayat 27. Baik, mari kita baca bersama-sama, ada di layar 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yatim piatu, janda-janda, kalau dalam perjanjian lama biasa disebutkan lebih lengkap, orang asing, yatim piatu, janda-janda, dan orang-orang miskin. Artinya bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat harus menyertakan aspek diakonia. Ya, ibadah tidak boleh hanya datang bersekutu, setelah itu kemudian bubar, selesai. Tidak. Sekalipun Logos Church masih kecil, kita tetap harus memikirkan bentuk diakonia apa yang dapat kita lakukan.
Dan kita bersyukur paling tidak kita sudah membeasiswai beberapa orang atau sedang membeasiswai juga. Paling tidak kita bersyukur kita melakukan itu dan kita berencana nanti ada baksos untuk pengobatan, pemeriksaan medis begitu, yang juga mungkin akan dilanjutkan dengan donor darah, di mana ruangan ini bisa kita gunakan memfasilitasi itu untuk lingkungan sekitar dan seterusnya, atau mungkin kita bisa kerjasama dengan RW di sini, di mana kita bisa melakukannya. Intinya gereja tidak boleh hanya sekedar berkumpul, tidak boleh. Harus ada pekerjaan sosial, diakonia yang dilakukan. Alkitab berkata yang murni dan tak bercacat. Maksudnya apa sih murni dan tak bercacat? Artinya bahwa kita nggak cuma berkumpul, ngumpul begini, ngumpul baik, nggak ada gunanya, bubar gitu. Kemudian juga ngumpulin duit, nggak ada gunanya cuma ngumpulin duit, tetapi kita harus juga memberkati orang-orang lain, terutama orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu, janda-janda, orang-orang asing, kemudian orang-orang miskin, itu harus kita lakukan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian-bagian atau aspek-aspek yang harus kita lakukan ketika kita melakukan ibadah-ibadah kita. Nah, karenanya sekarang kita mesti paham mengapa sih kita beribadah. Karenanya kita kembali ke 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya ke sini menjelaskan ini, tadi waktu saya ke Kopassus begitu, saya masuk itu harus di-tap karena ada kartu harus di-tap. Kemudian dari gereja yang nunggu saya di situ, saya harus buka kiri, say hello kepada pengawas atau penjaga yang bertugas di situ. Kemudian dari pintu masuk Kopassus di Jantung itu langsung saya belok kanan. Begitu saya belok kanan, saya lihat di situ ada bapak-bapak, kepalanya sama kayak saya, botak juga. Terus dia megang apa gitu, terus dia lambai-lambai datengin saya. Terus saya buka kaca pintu, terus dia tanya begini, "Pak, Bapak ke gereja ya?" Saya bilang, "Iya, saya mau ke gereja." "Oh Pak, saya ikut, buka pintu, saya mau nebeng." Saya diperintahin begitu sama dia. "Buka pintu, saya mau nebeng." Saya bingung kan, saya buka pintu. "Pak, buka pintu." "Udah Pak, Bapak buka pintu." Dia buka, terus dia menyelonong gitu. Menyelonong masuk, terus dia tutup pintu. Terus, "Bapak mau kemana?" Dia bertanya balik, "Bapak mau ke gereja kan?" "Iya, saya mau ke gereja." "Saya mau ke gereja juga." "Ikut, pergi Pak." Gituin. Kacau juga gitu. Terus dia tanya, "Pak, ibu-ibunya mana?" "Maksudnya gimana Pak?" "Biasanya kalau di sini ada ibu-ibu Pak yang ngikut, jadi saya jalan sama ibu-ibu." Saya bilang, "Nggak tahu Pak, saya pendetanya." "Oh maaf." Begitu saya khotbah, saya lihat dia duduk paling depan lagi. Kenapa? Saya kaget-kaget aja karena kalau ibadah di daerah itu, masuk daerah itu buat salah aja nggak berani gitu. Buat salah aja nggak berani, isinya tentara semua gitu kan, cepak-cepak semua, jadi nggak berani buat salah. Begitu dia datang begitu, ya udah saya bukain pintu begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sekarang kita masuk ke sini. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dan kata ibadah di sini eusebia, bukan proskuneo. Jadi sebetulnya yang dibicarakan bukan secara liturgis, bukan postur, bukan sujud menyembah. Ini lebih kepada ibadah hati, penyembahan dari hati begitu ya. Dan ketika dikatakan sungguhlah agung rahasia ibadah kita, sebetulnya dia mau menyatakan gini, apa sih sebabnya kita beribadah? Apa sih sebabnya kita beribadah? Mengapa sih kita beribadah? Ngapain sih kita beribadah? Maka surat Timotius ini Paulus berkata, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, rupa itu sarkos yang berarti daging begitu ya, yang mau menunjukkan ini inkarnasi Kristus menjadi manusia sepenuhnya, kemudian dibenarkan dalam roh.
Dan ini menarik, dibenarkan dalam roh. Nah, kata dibenarkan ini edikaiote dari kata dikaios. Dikaios itu bukan berbeda dengan aletheia, sehingga dibenarkan di sini sebetulnya lebih kepada justified begitu, dinyatakan adil begitu. Dan yang menarik adalah dibenarkan dalam roh, rohnya roh besar, dan dalam bahasa Yunani memang ini adalah pneuma begitu ya, roh. Nah, kemudian menampakkan diri kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, dibenarkan dalam roh ini bicara inkarnasinya, karena berkaitan menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ini bicara inkarnasi Kristus menjadi manusia di rahim Bunda Maria. Kemudian menampakkan diri kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa termasuk kemudian kita, orang-orang Indonesia, dipercaya oleh dunia. Bangsa-bangsa itu etne, suku-suku bangsa dipercayai di dalam dunia. Ini lebih kepada dunia secara menyeluruh begitu, kosmos. Kemudian dikatakan diangkat dalam kemuliaan dokse. Ini bicara dia naik ke surga. Maka apa yang dijelaskan secara ringkas di sini sebetulnya bicara inkarnasi Kristus dari kelahiran sampai kenaikan. Maka ketika dikatakan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, maka apa sih rahasia ibadah kita? Cuma satu, Kristus. Cuma satu, Kristus. Saya nggak datang ke gereja ini untuk diberkati. Saya nggak datang ke gereja ini untuk disembuhkan. Saya nggak datang ke gereja ini untuk dapat pacar. Karena ini bukan birjo. Tapi masih lebih baik ketemu jodohnya di sini daripada ketemunya di night club. Masih lebih baik ketemunya di gereja. Tapi jangan datang ke gereja dengan tujuan-tujuan itu. Itu bukan tujuan kita bersekutu dan beribadah. Cari relasi dan yang lain-lain, itu bukan tujuan kita beribadah. Kita datang beribadah di sini cuma satu, Kristus. Pondasi kita adalah Kristus. Apa yang dimaksudkan? Bahwa kita sudah mengenal Kristus, Ia yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita jadi umat pilihannya, yang menyucikan kita sehingga memiliki perbuatan-perbuatan yang saleh. Dan kemudian kita menghidupi itu dalam segenap kehidupan sampai Tuhan panggil pulang. Dan in between itu, dari sejak pertama kita berjumpa dengannya sampai nanti berjumpa lagi di surga kekalnya. Dalam perjalanan in between dari first dan second coming of Christ ini, already but not yet ini, kedatangan pertama dan kedatangan kedua atau kedatangan kembali, kita menjalani hari-hari hidup kita di dalam Kristus, dan karenanya kita beribadah. Karenanya kita datang beribadah ke sini. Maka Logos Church tidak akan mengkampanyekan yang lain-lain seperti itu. Datanglah ke Logos Church, Anda akan diberkati. Tidak akan, kita tidak akan menyerukan itu. Kalau ibu bapak mau diberkati firman Tuhan, siapa mau makan dia harus bekerja. Itu sudah jelas, siapa yang mau makan harus bekerja. Itu makan di warteg saja yang 10.000, 15.000 mesti bekerja. Apalagi kalau makannya di nasi padang, kerja lebih besar lagi. Apalagi kalau padangnya sederhana, yang tidak sederhana. Atau pagi sore, yang bisa bikin kantong kembang kempis kalau kerjanya pas-pasan begitu. Kalau kerjanya kembang kempis, kantongnya kembang kempis juga kalau makan di situ. Kalau mau makan harus kerja, mau makan enak, kerja harus lebih keras. Itu saja, dan percayalah tidak ada anak emas. Prinsip itu berlaku karena firman Tuhan sebutkan, maka prinsip itu berlaku baik untuk anak Tuhan maupun anak di luar sana. Siapa yang mau makan harus bekerja. Dan ini juga kritik kepada mereka-mereka yang mengkhotbahkan kalau datang ke gerejanya, datang kepada Tuhan melalui gerejanya akan diberkati berlimpah. Itu penipuan. Itu penipuan. Dan itu mendukung kemalasan. Itu mendukung kemalasan. Bahkan
menumbuhkan, menyuburkan benih-benih kemalasan tadi. Tidak. Di Logos Church selalu beritanya engkau mau makan, engkau harus kerja. Mau makan enak, kerja keras. Jangan nyopet gitu. Mau makan enak, nyopet. Enggak, bukan itu. Mau makan kerja keras, mau makan enak, kerja lebih keras lagi. Amin. Maka setiap anggota jemaat atau partisipan atau yang datang ke Logos Church ini harus jadi etos kerjanya. Sehingga waktu datang ke sini mengucap syukur dengan rasa cukup karena apa? Tuhan memberkati kerja kerasnya. Seberapapun datang ke sini dengan rasa syukur tadi. Logos Church juga tidak akan memberitakan siapa yang datang ke sini sakit disembuhkan. Tidak akan. Tidak akan. Gak perlu datang ke sini kalau memang Tuhan mau sembuhkan, didoakan jarak jauh juga bisa sembuh. Dan kalau ada di sini yang bersaksi bukan untuk mengkampanyekan supaya orang datang berbondong-bondong ke Logos Church, karena itu juga sudah masuk kategori penipuan. Ibadah gabungan bulan depan, saya akan meminta satu orang gadis bersaksi 10 menit mungkin. Ada kisah kehidupan yang menarik karena dia sempat hampir mau bunuh diri 2 kali. Dan saya pernah diminta layani konseling juga, dan saya sudah japri papanya karena kami ketemu sekeluarga, dan dia akan bersaksi bagaimana dia mengalami pergumulan mau bunuh diri sampai 2 kali dan kemudian Tuhan jamah dan sekarang justru mencintai Tuhan dan dia justru mau buka, dia sudah selesai 1 psikologi dan mau ngambil S2 psikologi dan rencananya setelah itu ngambil lagi kuliah teologi. Dan kemudian kalau Tuhan berkehendak, dan kemudian dia mau buka praktik konseling Kristen, konseling psikologis tapi Kristen. Saya katakan itu bagus sekali. Nanti apa yang saya bisa bantu dengan teman-teman yang saya kenal di beberapa universitas, mungkin bisa juga kamu kembangkan. Nah, saya minta dia bersaksi. Yang saya rindukan dari situ teman-teman yang muda-muda di sini bisa termotivasi lebih baik dari kesaksian dia. Dia kuliah di Kanada dan dia hampir mau bunuh diri 2 kali itu di sana. Begitu. Jadi nanti dengarkanlah bulan depan kesaksiannya. Ibu Bapak yang terkasih, kita tidak akan menawarkan yang boten-boten. Ibu Bapak datang ke sini karena engkau telah diselamatkan dan engkau hidup dalam keselamatan di dalam Kristus, dan yang kita beritakan juga sesuai dengan misi visi Logos adalah Kristus. Nah, kalau kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kita pasti menghargainya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kita pasti menghargainya dengan sungguh-sungguh, dan kita pasti beribadah dengan sungguh-sungguh. Pasti. Kalau kita mengenal dia dengan sungguh, kita akan menghargainya. Kalau kita menghargainya, kita akan datang beribadah sungguh-sungguh. Kita akan mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada kita, bahkan lebih. Karena Tuhan bilang, ingat gak? Kalau engkau diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu prinsip yang Tuhan ajarkan. Kalau engkau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Maksudnya walk the extra mile. Di dunia sekuler saja kita dinilai dari situ loh. Mau gak walk extra mile? Kalau mau walk extra mile, karirmu akan baik, bahkan mungkin cepat gitu. Tapi kalau engkau jangankan walk extra mile, walk mile yang jadi tanggung jawabmu aja udah malas-malasan, jangan berharap dunia sekuler saja tidak mungkin naik. Apalagi dunia rohani. Apalagi dunia rohani. Memangnya prinsipnya beda? Tidak, prinsipnya tetap berlaku sama. Dan seharusnya dalam dunia rohani kualitas kita lebih baik lagi seharusnya. Mengapa? Karena kalau kita kerja di perusahaan, kita kerja demi cuan. Tapi kalau kita melayani Tuhan di sini, kita kerja demi Tuhan. Cocok ya cuan dan Tuhan. Sayangnya orang Kristen kadang-kadang ngomong T pakai jadi C ya. Tuhan colong. Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walk extra mile di dunia sekuler saja itu sesuatu yang demanded gitu. Kakak saya kerja SDM di Pertamina Pusat dan dia seringkali bercerita bagaimana dia mengelola SDM di Pertamina Pusat. Dan dia seringkali berbagi dengan saya dan saya berbagi lagi begitu karena saya juga mendalami etika Kristen terkait pekerjaan segala macam. Dan saya berbagi juga dengan kakak saya, misalnya kami pernah mengembangkan tahun lalu appreciative inquiry. Appreciative inquiry itu cara penilaian seseorang bukan berdasarkan buruknya,
tapi berdasarkan baiknya. Dan ternyata bos kakak saya, Direktur SDM Pertamina Pusat, sudah menerapkan itu. Waktu dia cerita, saya katakan, toh itu sebetulnya appreciative inquiry. Tanpa dia tahu, dia menerapkan itu loh. Terus kakak saya nanya itu gimana, saya jelasin paper yang saya kerjakan dengan mahasiswa, saya kirimi 25 buku tentang appreciative inquiry. Di dunia luar sana saja sudah mulai berkembang menilai orang bukan pada yang buruk, tapi pada yang baik yang dia kerjakan. Masa di dalam gereja tidak kita lakukan begitu? Masa di gereja kita justru punya mutunya yang pas-pasan, mediocre? Seharusnya kalau kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kita menghargai Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan beribadah dalam segenap bagiannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sebagai seorang percaya, tiap kali kita datang ke Logos Church ini, maka inilah yang harus jadi pegangan kita. Walaupun tentu Kristus di dalam kita melalui Roh Kudus, kita datang, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka saya yang khotbah, Pak Niko yang khotbah, WL, singers, para pemain musik harus betul-betul berjuang dalam kedekatan, kecintaan dengan Tuhan. Supaya kemudian orang yang mau bertemu Tuhan di gereja, bertemu Tuhan di gereja. Bukan bertemu Asigor, bukan bertemu teologinya Asigor, bukan bertemu dengan doktrinnya Asigor, bukan bertemu dengan ajaran Asigor, tapi bertemu dengan Kristus. Itu yang harus jadi pondasi kita. Bertemu Kristus di sini. Bukan bertemu dengan gembala sidang yang populer, bukan bertemu dengan artis, bukan bertemu dengan yang lain-lain, tetapi kita semua yang melayani di sini semaksimal mungkin kita bergumul supaya betul-betul dia mau berkenan hadir. Banyak gereja yang terlalu pongah menurut saya, merasa kalau dalam penyembahannya Kristus sungguh-sungguh hadir, yang jadinya sombong rohani. Penyembahan yang terbaiklah, musik yang terbaiklah, khotbah yang terbaiklah, dan semuanya. Akhirnya yang dihadirkan bukan Kristus, kepalsuan yang dihadirkan. Saya nggak bisa lupa perkataan profesor saya. Orang bilang sih dia liberal, tapi saya melihat dia pietistik gitu. Dan saya lihat dia cinta Tuhan. Dalam satu ibadah, saya kuliah 94, saya ketemu dia 94-95. Namanya Profesor Dr. Richard W. Haskin. Dalam satu ibadah di chapel, saya jarang ke chapel, jarang ibadah di kampus. Saya datang ke situ, terus dia bilang begini. Saya nggak bisa lupa, saya jarang dengerin dia bawa renungan, jarang juga datang ke chapel gitu, karena ya tadi kan udah minggu satu hari bisa 3-4 kali. Tapi dia bilang begini yang sampai 30 tahun saya nggak bisa lupa. Mari kita datang kepada Allah dalam kerendahan hati, supaya jika Ia berkenan, Ia hadir. Mari kita datang dalam kerendahan hati. Apapun yang kita lakukan di gereja, entah jadi jemaat, entah jadi pelayan, marilah kita datang dalam kerendahan hati. Supaya jikalau Ia berkenan, bergantung padanya loh, bukan pada kita. Jikalau Ia berkenan, Ia hadir di tengah-tengah kita. Ini kerendahan hati yang harus kita punya. Jangan dengan pongah kita berkata, datang ke sini, di sini ada Tuhan. Itu mengerikan, itu kepongahan rohani. Maka sebagai penutup, mari kita rendah hati, dan sebagai anggota jemaat, salah satu bukti kerendahan hati kita adalah ketika kita beribadah dengan tekun di gereja Tuhan. Bukan karena asigor, bukan karena ibu bapak di daftar absensinya, walaupun pasti saya cek siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Setelah itu kalau perempuan istri saya hubungi, kalau laki-laki saya hubungi, tetap akan saya lakukan begitu. Tapi bukan karena dicek daftar hadir ibu bapak, makanya datang hadir. Tapi datanglah, hadirlah dalam kerendahan hati, supaya jikalau kerendahan hati kita menyenangkan dan berkenan di hadapan Allah, Dia berkenan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.
Nanti jangan lagu itu dulu. Jangan lagu itu dulu. Mari kita berdoa. Kami datang padamu pada malam hari ini Tuhan. Kami belajar tentang ibadah. Bahwa ibadah harus kami lakukan dengan giat. Hari Tuhan tiap kami tidak tahu. Justru kalau kami tidak tahu, seharusnya kami semakin giat. Ibadah kami kalau disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan banyak keuntungan. Biarlah kami merasa cukup dengan apa yang ada pada kami kini di sini. Biarlah kami merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga kami datang dengan limpahan syukur. Syukur sekalipun kami punya sepatu satu. Berterima kasih Tuhan, aku punya satu pasang sepatu. Ada orang-orang yang bahkan tidak punya sepatu. Syukur karena kita punya pakaian. Sekalipun mungkin hanya 2, 3, 4 pasang pakaian. Dan mungkin juga biasa-biasa saja. Syukur karena masih banyak juga yang punya hanya satu pasang dan hanya nempel di badan. Dan sudah dekil, kumel dan kotor. Syukur itu berarti cukup dengan yang ada. Tidak membandingkan dengan yang di atas, tapi lihat dengan yang di bawah. Syukur tidak mengukur berdasarkan ukuran dunia. Syukur berarti mengukur dengan ukuran Tuhan. Karena mulai hari ini, datanglah beribadah dengan giat, dengan sungguh-sungguh dalam rasa syukur. Ibadah juga harus berdampak sosial diakonia. Maka kita jangan menyimpan hanya untuk diri sendiri. Dengan sukacita dan tulus berbagilah apa yang kau miliki. Baik melalui gereja ini maupun lewat dirimu sendiri kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Lihatlah di luar sana, ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Maukah kita berdoa masing-masing dengan berkata, Tuhan, kalau Engkau berkenan, pakailah aku memberkati orang-orang yang tidak mampu. Maukah engkau masing-masing berkata, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, pakailah aku memberkati orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah doa saya pribadi yang tiap kali saya ucapkan dalam hati saya. Ketika saya lihat orang-orang tidak mampu di luar sana, ketika saya lihat pengemis, ketika saya lihat peminta-minta, gelandangan, pedagang yang hanya berdagang dengan ala kadarnya demi sesuap nasi. Sering hati ini kemudian berkata, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, pakailah aku menolong mereka. Jangan hidup egois untuk diri sendiri. Jangan tunggu engkau mampu, apalagi berkelimpahan, karena mungkin itu tidak akan terjadi. Dan ketika engkau berkata nanti kalau aku berkelimpahan Tuhan, sesungguhnya justru penolakanmu untuk menjadi berkat. Dan dasar dari semua ibadah kita itu adalah Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita belum dilahirkan, Dia telah mati bagi kita. Menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita menjadi umat yang kudus, dan membawa kita dalam kesalehan, dalam perbuatan-perbuatan yang saleh. Mari kita memberi diri untuk menjadikan Kristus batu karang kita dalam kehidupan dan menjadi motif kita beribadah. Kita datang ke Logos Church karena kita ingin berjumpa dengan Kristus.
kita melayani Tuhan di Logos Church. Karena kita merindukan Ia boleh hadir. Dan kita berdua yang dilayani dan yang melayani datang dalam kerendahan hati. Sehingga seandainya Ia berkenan, jikalau Ia berkenan, Ia mau hadir di tengah-tengah kita. Milikilah kerendahan hati ini. Haleluya. Mari kita pujikan lagu yang saat ini sedang saya sukai, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita mulai. Kasih-Mu Bapa, Tuhan